Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Broman, kembali lagi di Ngerit, ngobrol seru guru dan murid. Perkenalkan, saya Hafiz Putra Mahardika, dan hari ini di studio Broman tercinta kita kedatangan salah satu guru dari madrasah, yaitu Pak Bastiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi Sobat Broman, hari ini kita akan ngobrol seru dengan tema dunia santri dan pondok. Jadi Pak, saya dengar-dengar Bapak dulunya pernah jadi anak pondok ya? Iya, alhamdulillah pernah mondok. Kalau boleh tahu Bapak mondoknya dulu di mana Pak? Jadi saya 3 tahun mondok di salah satu pesantren di Palembang, Rodotul Ulum Saka 3. Kemudian melanjutkan ke Gontor kurang lebih 4 tahun dan kuliah juga di sana 4 tahun. Jadi 8 tahun mondok di Gontor. Nah, Pak, seru nggak sih Bapak dulu itu mondok? Seru karena kan di sana banyak teman-temannya juga dari Jawa, dari Sumatera, dari Papua, bahkan dari luar negeri juga ada. Oh, bisa dibilang hampir seluruhnya ya? Iya, Banyak siswa-siswa. siswa kalau di Dari Gontor berbagai. pusat itu di Gontor 1 kurang lebih 4.000 siswa. 4.000 siswa. Sama apa sih Pak yang memotivasi Bapak untuk masuk ke pondok? Kan sekolah-sekolah luar kan lebih bebas, lebih asik gitu Pak. Iya, memang ya. Jadi begini, kalau di pondok pesantren itu kan ilmu agamanya lebih banyak daripada di luar. Maka Bapak menginginkan setelah keluar dari Gontor, Bapak jadi seorang dai, seorang guru agama ataupun yang lainnya seperti itu. Oh, jadi Bapak masuk ke pondok itu untuk menuai ilmu-ilmu agamanya ya? Iya. Bisa nggak sih Bapak ceritain sedikit soal suka duka menjadi santri saat pondok? Di pondok pesantren kita diajarkan mandiri, ya sukanya banyak teman, ketika kita ada masalah ada teman-teman kita yang ngasih support kepada kita, ya, sedihnya ketika kita jauh dari orang tua terkadang kebutuhan kita juga kurang, kita kan ngadunya ke siapa, ke teman, ke orang tua. Kalau sekarang kan enak akses teleponnya, kalau dulu masih agak susah gitu. Masih pakai teleponnya jadul itu ya? Iya, kita menggunakan wartel harus ngantri panjang gitu. Oh. Jadi Pak, saat Bapak momen sedih, saat susah berkomunikasi dengan orang tua gitu, Bapak kan cerita sama temennya. Iya, biasa. Berarti keakrabannya itu sangatlah kental di pesantren ya? Iya, jadi di Gontor itu kita dibiasakan tinggal itu kalau bisa jangan sampai satu kamar dengan orang satu daerah dengan kita. Ya, kita kumpul dengan provinsi lain dari Jawa Barat misalnya, sehingga ya kita sama-sama rindu, kemudian keakraban sesama kita itu lebih terasa, lebih kental seperti itu. Nah Pak, kan Bapak udah sekian tahun nih Pak berada di Mansatu Pangkal Pinang. Ada nggak sih Pak nilai-nilai dari pesantren Bapak yang bisa Bapak terapkan di Mansatu Pangkal Pinang ini? Pertama ya, saya sangat ingat sekali yang disampaikan oleh guru kami, yaitu jiwa keikhlasan. Keikhlasan itu penting bagi seorang guru. Keikhlasan itu penting bagi seorang siswa. Keikhlasan itu juga penting bagi seorang orang tua. Orang tua harus ikhlas menitipkan anaknya untuk dididik kepada guru. Jangan sampai ada intervensi kepada guru, lapor sana sini. Kasihan gurunya. Gurunya harusnya menyampaikan ilmu kepada siswanya, malah dilaporkan kepada pihak hukum. Kemudian guru juga ya harus ikhlas ketika mengajarkan ilmu, harus ada doa, dan itu yang paling mahal ya. Siswa sebenarnya bisa belajar melalui Google ataupun yang lainnya, tetapi dengan interaksi bersama guru, ada doa dari guru, itulah yang membimbing mereka, mengarahkan ilmu mereka ya, sehingga mereka bisa sukses dunia dan akhirat. Oh, jadi gitu Pak. Sama apa sih yang memotivasi Bapak tuh untuk mendisiplinkan anak-anak yang malas sholat tuh Pak? Di MAN ya, saya kurang lebih sudah 5 tahun dan hampir setiap hari saya keliling sholat zuhur khususnya ya. Kenapa? Karena baik buruk seseorang itu dilihat dari sholatnya. Kalau anak-anak siswa-siswi MAN 1 Pangkal Pinang terbiasa sholat, insya Allah kedepannya anak-anak didik ini akan menjadi generasi yang baik. Itu maka kenapa saya sering keliling sholat. Bahkan ada siswa, Pak, apa nggak capek keliling? Bagi saya
nggak ada istilah capek mengajak orang kepada kebajikan. Oh, jadi semangat Bapak ini besar banget ya dalam menarik siswa-siswa dalam kebaikan. Masya Allah Pak, sikap Bapak ini semoga bisa kami tiru semua ya Pak. Amin. Dan semakin rajin kami salatnya, nggak ada yang lari-lari lagi ya Pak. Amin. Nah Pak, mereka tanggal 22 Oktober itu kan hari santri Pak. Bisa nggak sih Bapak kasih tahu sedikit tentang makna tersendiri hari santri bagi Bapak? Jadi hari santri ini kan momen bagi kita santri-santri, juga bagi masyarakat, bahwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ya, tentara sekutu ketika itu masih menginginkan untuk menjajah Indonesia, karena memang Indonesia ini kan kaya dengan rempah-rempahnya, kaya dengan hasil buminya, dan mereka menginginkan untuk bisa menguasai Indonesia kembali. Kemudian hal ini Pak Presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ketika itu, beliau datang ke Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Kemudian beliau mengeluarkan statement, yaitu resolusi jihad. Di mana setelah resolusi jihad ini dikumandangkan, para santri, kemudian para pahlawan itu mereka berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan isi salah satu resolusi jihad itu bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Oh, jadi artinya itu memiliki arti yang sangat mendalam ya bagi Bapak sendiri ya? Iya. Nah, Pak, kan santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang tuh beda ya Pak? Beda. Nah, bagaimana sih Pak perbedaan santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang menurut Bapak? Baik ya. Yang paling Bapak lihat itu perbedaannya adalah daya juangnya. Ya, kalau santri-santri zaman dulu mereka serba kekurangan, maksud saya di sini buku-buku masih terbatas, ya. Kemudian YouTube juga kita susah ya. Kemudian saat ini informasi itu gampang kita dapat. Dari HP-HP, dari HP-HP, dari YouTube, kita bisa belajar. Namun alhamdulillahnya saat ini seiring berjalannya waktu, peluang-peluang untuk santri itu banyak, makin besar. Ada siswa yang berprestasi, dia hafal Al-Quran, bisa masuk tentara tanpa tes, dapat beasiswa. Bahkan di Bandung itu salah satu perguruan tinggi menyediakan beasiswa bagi siswi yang hafal 10 juz, yang hafal Al-Quran 30 juz. Nah, itu berarti kan ada peluang-peluang buat santri-santri yang berprestasi. Nah Pak, berarti santri-santri dan generasi-generasi madrasah saat ini bisa lebih bersaing ya Pak dengan sekolah-sekolah di luar? Ya dong, buktinya saya bisa jadi guru, bisa PNS, saya santri. Bahkan salah satu presiden kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, beliau juga alumni pesantren. Banyak tentara-tentara Republik Indonesia alumni pesantren. Salah satu teman saya sekarang dia juga satu tingkat lagi mau jenderal, itu juga alumni pesantren. Jadi nggak ada lagi apa alasan buat minder sama komentar-komentar negatif itu ya Pak, buat jadi santri dan jadi anak madrasah, apalagi madrasah Aliyah Negeri 1. Iya dong, kita harus bangga sebagai siswa madrasah, buktinya kita bisa bersaing. Nah Pak, apa sih pesan Bapak untuk para santri dan generasi-generasi madrasah yang sedang menuntut ilmu saat ini? Pesan saya yang pertama, kita harus rajin dalam belajar. Tidak ada kesuksesan tanpa ada kesungguhan. Yang kedua, hormat kepada orang tua, karena kita bisa sekolah, kita bisa belajar, itu orang tua kita yang membiayai. Dan yang ketiga, hormat kepada guru. Kenapa? Di balik guru, seorang guru akan selalu mendoakan siswa-siswinya untuk menjadi generasi yang benar dan baik. Dan selanjutnya, jangan lupa sholat. Yang paling penting adalah sholat. Nah, Sobat Broman, itu saja untuk podcast hari ini dengan Pak Bastiar.
Seru banget ya Pak, ngobrol-ngobrol seru tentang dunia pesantren kali ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Bye.